Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini kita berkumpul dalam rangka saling nasihat menasihati dan mentafaqquh fid din, berusaha mempelajari lebih dalam lagi agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Semoga kita semuanya termasuk di dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahan majelis ilmu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketenteraman jiwa, dan akan dianugerahkan kepada mereka kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan mereka juga akan diliputi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Inilah di antara keutamaan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keutamaan tersebut. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang 10 perangkap yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kesyirikan. Jamaah sekalian, kita telah memahami bersama bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Menunjukkan hal tersebut adalah dosa syirik, dosa yang tidak akan Allah ampuni kalau seseorang mati sebelum bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun seandainya dia tidak bertobat sampai mati, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dia lakukan. Walaupun dia melakukannya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, tapi dia tidak pernah tobat. Dia tidak pernah bertobat sampai mati, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa apapun selain kesyirikan dan kekufuran, sebanyak dan seberat apapun, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya
dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bahkan jemaah sekalian, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, ini mencakup syirik besar dan syirik kecil, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, orang yang tidak berbuat syirik, seandainya Allah tidak mengampuninya dan Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Beda dengan orang musyrik, orang yang kafir kepada Allah, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Allah katakan mereka adalah orang-orang yang zalim, bahkan mereka yang paling zalim, dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Juga firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik semuanya, yaitu orang yang menyembah selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, ini diantara ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita dosa syirik adalah dosa terbesar, dosa yang tidak terampuni. Namun sekali lagi, tidak terampuni maknanya kalau sampai mati gak tobat, bukan berarti gak boleh bertobat lagi, bukan. Sampai mati gak tobat maka tidak terampuni dan akan mengekalkan pelakunya di neraka karena dia sudah murtad keluar dari Islam apabila dia melakukan dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana kita takut, kita khawatir terjerumus di dalam dosa zina atau korupsi, mencuri, membunuh, makan riba, minum khamar, kita takut. Kita pun takut keluarga kita terjerumus di dalam dosa-dosa tersebut. Maka ketahuilah kita harus lebih takut lagi. Harus lebih takut lagi terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena itu adalah dosa yang paling besar. Termasuk orang yang ditipu oleh syaitan, dia takut korupsi, takut mencuri, takut terjerumus zina, takut menyakiti hati orang, tapi dia tidak takut dan tidak mewaspadai terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Sebagaimana ulama juga menjelaskan, bahkan para dai pun bisa ditipu oleh syaitan. Kalau misalkan ada seorang dai begitu semangat memberantas riba, memberantas perzinahan dan dosa-dosa yang lainnya, tetapi dia tidak punya semangat yang sama, yang bahkan seharusnya lebih dalam memberantas kesyirikan dan kekufuran, maka ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda seorang yang berdakwah namun tidak mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, Allah telah mengabarkan misi utama dakwah mereka di muka bumi ini adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang kesyirikan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu
wajtanibu taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul, dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih memprioritaskan urusan tauhid dan memberantas kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang lebih harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, di antara bentuk kekhawatiran dan kewaspadaan agar tidak terjerumus di dalam dosa syirik adalah kita harus menghindari perangkap-perangkapnya. Karena jemaah sekalian, seseorang kalau dia sudah masuk di dalam perangkapnya, tidak lama lagi dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Makanya Allah katakan, wajtanibu taghut, jauhilah taghut, jauhilah perbuatan syirik. Perintah menjauhi sudah mencakup dua macam perintah, atau larangan berbuat syirik sudah mencakup dua macam larangan. Yang pertama, larangan melakukan. Yang kedua, larangan mendekati. Jadi, jangankan melakukan, mendekati pun kita sudah dilarang. Makanya Allah katakan, wajtanibu taghut, jauhilah taghut. Allah tidak mengatakan langsung jangan menyembah taghut, tetapi jauhi taghut. Jadi kita dilarang berbuat kesyirikan dan kita juga dilarang melakukan satu perbuatan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Bahkan jemaah sekalian, para ulama menjelaskan semua perbuatan dan ucapan yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan itu pun sudah masuk di dalam kategori syirik kecil. Karena syirik kecil itu definisinya adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana atau jalan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, itu namanya syirik kecil. Jadi perangkap-perangkap kesyirikan ini sudah masuk dalam kategori syirik, tapi syirik kecil. Namun jamaah sekalian, syirik kecil itu bukan bermakna dosanya kecil, bukan. Tapi syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan lihat ada kata kecilnya berarti dosa kecil, tidak jemaah sekalian. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Namun kalau dibandingkan dengan syirik besar, maka itu lebih ringan. Oleh karena itu disebut sebagai syirik kecil, namun bukan bermakna dosanya kecil. Jadi yang akan kita bahas di sini jemaah sekalian adalah tentang 10 perangkap syirik yang juga masuk dalam kategori syirik kecil, dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, jemaah sekalian, insyaallah kita akan menukil dari kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa ini yang alhamdulillah masih hidup. Kita kutip dari kitab beliau tersebut di dalam sebuah pasal yang beliau beri judul wa ilaika bayanul wasail qawliyah wal fi'liyah allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annaha tufdi ila syirki. Kepadamu akan aku jelaskan sarana-sarana atau jalan-jalan baik ucapan maupun perbuatan yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau akan menyebutkan 10 poin. Yang pertama adalah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaffuz bil alfaz allati fiha tasmiyah bain Allah wa bain khalqihi.
SAW telah melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Walaupun kita nggak bermaksud, jemaah sekalian, walaupun kita nggak bermaksud menyamakan, tetapi secara makna kalimat itu mengandung penyamaan antara Allah dan Rasulnya, antara Allah dan makhluknya, maka itu adalah syirik kecil dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Syirik kecil itu kalau orang yang mengucapkannya tidak bermaksud. Artinya kalau dia bermaksud menyamakan, tidak dilakukan lagi, itu adalah syirik besar. Jadi subhanallah, batasnya tipis sekali. Hanya dilihat dari segi maksudnya saja. Kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam ucapannya tersebut, itu adalah syirik besar. Contohnya jemaah sekalian, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'allah wa syi'ta." Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ja'alta lillahi niddan, masya Allah wahdah." Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Ucapkan saja, masya Allah wahdah, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Dalam riwayat yang lain, masya Allah thumma syi'ta, ucapkan sesuai kehendak Allah kemudian kehendakmu. Kenapa jemaah sekalian hanya beda waw dan thumma? Sebab penggunaan huruf waw adalah bermakna penggabungan. Jadi seakan-akan Allah, maknanya itu seakan-akan sesuatu yang Allah kehendaki belum tentu terjadi kecuali setelah Rasulullah SAW menghendaki, barulah akan terjadi. Jadi maknanya seperti itu. Walaupun orang yang mengatakan tidak bermaksud demikian, seandainya dia bermaksud demikian, maka dia telah melakukan syirik besar. Ya. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai ada ucapan kita yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Dan jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini juga mencakup perbuatan dan semua ucapan. Jadi nggak sebatas ucapan masya Allah wa syi'ta, tapi semua ucapan apa saja, meskipun dengan bahasa kita. Meskipun dengan bahasa kita, kalau di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, maka tidak dibolehkan. Dan beliau berikan satu contoh. Kata Syekh Ibnu, contohnya orang yang menempelkan di rumahnya kaligrafi tulisan Allah di sampingnya Muhammad. Mudah-mudahan di masjid ini nggak ada ya. Kaligrafi tulisan Allah sampingnya Muhammad. Ini contoh. Ini mengandung penyamaan walaupun dia nggak bermaksud. Ya. Ini tidak digunakan. Bagaimana kalau Muhammadnya diturunin sedikit? Ya. Jadi Allahnya yang lebih tinggi. Jemaah sekalian, jawabannya tetap saja tidak boleh, karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak ada contohnya. Sepatutnya untuk kita hindari. Ya. Contoh kalimat yang lain jemaah sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Ini adalah sebuah surat, sebuah ayat yang terkandung padanya larangan pertama di dalam Al-Quran. Nanti ada buka Al-Quran, baca dari surat Al-Fatihah, masuk surat Al-Baqarah. Kata larangan pertama kali terdapat pada Al-Baqarah 22.
Apa larangan pertama kali? Jangan kalian mempersekutukan Allah. Sedangkan perintah pertama kali dalam Al-Quran berada di ayat sebelumnya, ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian, perintah dan larangan pertama dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat perintah dan kata larangan. Perintah pertama adalah perintah beribadah hanya kepada Allah, dan larangan pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan di antara makna dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Di antaranya adalah orang yang menjadikan tandingan bagi Allah itu seperti orang yang mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, atau demi hidupku. Maksudnya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah, atau bersumpah dengan nama Allah juga bersumpah dengan nama makhluk, maka ini adalah syirik. Ini juga syirik kecil. Kalau dia tidak bermaksud mengagungkan makhluk yang dia gunakan namanya dalam sumpah tersebut. Tapi kalau dia mengagungkan makhluk itu seperti pengagungannya kepada Allah, maka tidak dilakukan lagi, itu adalah syirik besar. Demikian pula kata beliau, orang yang mengucapkan laula mulaibatu hadza la atana lusus, kalau bukan karena anjing kita ini, pencuri akan masuk rumah kita. Pencuri akan masuk rumah kita. Atau kalimat yang semisal, kalau bukan karena obat ini mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena dokter itu saya tidak akan sembuh. Jamaah sekalian, ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Syirik besar atau kecil? Tergantung keyakinan orang yang mengucapkannya. Kalau dia yakin Allah yang melindunginya dari bahaya, atau Allah yang menyembuhkan dia, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia yakin yang semata-mata melindungi dia dari bahaya adalah makhluk, bukan Allah, atau yang menyembuhkan dia dari sakit adalah dokter, atau obatnya bukan Allah, itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Jadi tipis sekali batas untuk terjerumus di dalam syirik besar. Ya. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya adalah setiap ucapan maupun perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk harus kita hindari. Itu bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ini yang pertama. Kita masuk yang kedua. Kata beliau, wa nahaa sallallahu alaihi wasallam 'anil ghuluw fi ta'dhimil qubur bil bina' 'alaiha wa israjiha wa takhsisiha wal kitaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bersikap secara berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan. Apakah dengan cara membangun di atasnya, atau memberi penerangan, atau mengapuri, menyemen, atau menulis di atasnya. Ini semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassas al-qabr wa ay yub'ada alaihi wa ay yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terkait kuburan 3 hal. Yang pertama, mengapuri artinya menyemen. Yang kedua, yang kedua duduk di atasnya. Yang ketiga, membangun di atasnya. Membangun kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi
ada tambahan ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa ayyuttaba 'alaiha. Rasulullah SAW juga melarang menulis di atas kuburan. Ya. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan kuburan yang sudah terlanjur dibangun. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemerintah, menjadi khalifah, ini tugas pemerintah. Kata beliau kepada pegawainya, ala ba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a timthalan illa tamastahu wa la qabra musliman illa sawaitahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, ketahuilah, kamu akan aku putus seperti dahulu Rasulullah SAW pernah memutusku untuk membawa sebuah misi, yaitu janganlah kamu biarkan ada patung-patung atau gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi ini perintah Rasulullah SAW. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini salah satu penyebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Dan ini bukan sekedar teori, ini sudah fakta. Jemaah sekalian, ada kompleks kuburan. Rata-rata kuburannya sama modelnya. Tiba-tiba ada satu yang tampil beda. Ya, satu yang tampil beda, dibuat megah. Ada rumahnya, pokoknya megah lah. Bahkan mungkin ada penjaganya. Maka syaitan kemudian memunculkan di dalam hati sebagian orang, ini pasti spesial. Ya. Apa namanya? Kuburannya saja beda. Sudah ada pertanyaan masuk. Saya kira sudah berhenti. Kuburannya saja beda. Ini bisa membuat fitnah. Ya, bisa membuat fitnah. Nah, terkait dengan poin yang ketiga, ini lebih dahsyat lagi. Kata Syekh, naha an ittikhadil qubur masajid lis-salati indaha li'anna dhalika wasilatun li ibadatiha. Rasulullah SAW juga melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena itu adalah sarana yang mengantarkan pada peribadahan terhadap kuburan tersebut. Jadi ini yang lebih parah. Kalau sudah dibuat bangunan, dibuat megah, dibuat tampil beda, maka kemudian muncul orang-orang yang datang di kuburan tersebut untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya beribadah kepada Allah. Lama-kelamaan penghuni kubur itulah yang mereka sembah. Jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori. Ini sudah fakta. Terjadi hari ini. Terjadi sampai hari ini. Dan subhanallah, ini adalah sebab pertama manusia terjerumus di dalam kesyirikan. Sebab pertama manusia terjerumus dalam kesyirikan adalah karena mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh, kemudian beribadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan itu mengajar mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan kepada yang lainnya, jangan ikuti Nuh, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian mereka sebut satu persatu nama Tuhan mereka. Jangan kalian tinggalkan Wad
Jangan pula Yahud, Suwa, Ya'ub, dan Nasar. Jemaah sekalian, ini 5 nama Tuhan-Tuhan mereka. Ayo maju ke depan. Siapa tahu ada saudara kita yang datang bisa mengisi di belakang. Ya. Yang disebutkan dalam surat Nuh ini adalah 5 orang soleh. Inilah jemaah sekalian, dosa pertama terbesar di muka bumi yang dilakukan oleh manusia. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi adalah menyembah siapa? Ternyata bukan menyembah setan, bukan pula menyembah orang yang mengajak kepada syaitan. Ternyata jemaah sekalian, yang disembah adalah para wali Allah, orang-orang soleh. 5 orang yang disebutkan dalam surat Nuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma tala alaihimul amalu fa'abaduhu. Ketika mereka mati, maka kaumnya itu berdiam diri di kuburan orang-orang soleh tersebut. Namun jemaah sekalian, ketika itu belum disembah sampai berlalu masa yang cukup panjang, barulah mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Ini sejarah pertama sekali terjadi kesyirikan di muka bumi ini, dan itu juga yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah orang-orang soleh dan para pendeta mereka serta nabi mereka. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah yang di dalamnya terdapat juga gambar-gambar bernyawa. Gereja itu namanya Gereja Maria. Maka Nabi SAW bersabda, "Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abd salih banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu kalau mati orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Mereka itulah kemudian mereka menggambar patung-patung atau gambar-gambar bernyawa, membuat patung-patung atau gambar bernyawa. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Subhanallah, jemaah sekalian, dilarang keras oleh Rasulullah SAW dan dilaknat pelakunya. Namun ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan ini. Apakah dengan cara mereka bangun masjid di kuburan, atau mengubur di masjid, atau beribadah di kubur walaupun tanpa ada masjid. Jadi ulama mengatakan larangan beribadah di kuburan mencakup 3 makna. Membangun di masjid di kuburan, atau mengubur di masjid, atau beribadah di kuburan walaupun tidak dibangun masjid di situ. Orang yang melakukannya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tapi subhanallah, sebagian kaum muslimin malah menganggap itu sebagai ibadah. Subhanallah, mereka anggap itu hal yang baik. Mereka anggap itu pemuliaan kepada orang yang dikubur di situ. Ya. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Dan mungkin orang-orang Yahudi dan Nasrani, mungkin sebagian besar mereka tidak lagi melakukan hal itu. Karena saya pernah tinggal di daerah yang banyak gereja. Saya belum pernah lihat kuburan di dalam gereja mereka. Adanya apa? Seperangkat alat musik, ya, band. Adanya band di gereja. Kalau kuburan nggak pernah lihat. Tapi justru orang Muslim yang malah mewariskan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Jadi jelas sekalian, andaikan mereka tidak menyembah penghuni kubur tersebut, melakukan itu sudah termasuk
kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan juga termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW melarang kita sholat ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Demikian pula ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbit sampai matahari sudah sempurna terbitnya, maka kalau sudah kurang lebih satu tombak itu kalau dilihat dari bumi kurang lebih 2 meter, maka saat itu masuklah awal waktu duha yang juga sering disebut dengan sholat isyraq. Itu awal waktu duha. Saat itu baru boleh sholat. Ketika matahari sedang terbit, maka tidak dibolehkan untuk sholat padanya. Demikian pula ketika matahari sedang terbenam, sampai matahari betul-betul terbenam hilang sama sekali, saat itulah masuk waktu apa? Maghrib. Ketika dia sedang terbenam, jangan kita sholat padanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Sholli sholat as-subh, thumma aqsir 'ani sholat, hatta tatlu asy-syams, hatta tartafi." Sholatlah subuh, kemudian jangan sholat sampai kapan? Sampai matahari terbit, sampai meninggi. Meninggi di sini dalam riwayat yang lain adalah satu tombak itu tadi. Kata Syekh Muhammad, satu tombak itu kurang lebih 2 meter. Beliau juga mengatakan kurang lebih 10 menit setelah matahari terbit. Jadi nggak langsung terbit kita sholat, kurang lebih 10 menit. Ya. Dan kalau seandainya ada majelis ilmu, selesaikan dulu majelis ilmunya. Ya, jangan kita tinggalkan untuk sholat duha atau sholat isyraq. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnay syaitan." Karena sesungguhnya matahari itu terbit ketika muncul 2 tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Jadi ini tentang matahari terbit. Kemudian tentang matahari terbenam, Nabi SAW bersabda setelah beliau memerintahkan sholat asar pada waktunya, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma aqsir 'ani shalah hatta taghrub asy-syams, fa innaha tadrub baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar." Kemudian tahanlah sholatmu, maksudnya jangan melakukan sholat ketika matahari terbenam sampai dia betul-betul terbenam. Ketika setelah asar sampai matahari terbenam. Karena matahari terbenam itu berada di antara 2 tanduk setan, dan ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Jemaah sekalian, apa rahasianya? Rasulullah SAW melarang kita sholat di 2 waktu itu agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir. Maka dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwasanya menyerupai orang-orang kafir adalah sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Sebagaimana sholat di 2 waktu itu juga bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Subhanallah. Padahal kita sholatnya menyembah Allah,
Tapi karena kebetulan di waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari, Rasulullah SAW begitu khawatir, takut jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa mengambil pelajaran wajib bagi kita untuk takut, untuk khawatir jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebab Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya, maka tentu kita juga harus khawatir. Baik. Kemudian yang kelima, perangkap kesyirikan yang kelima adalah sebagaimana telah dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau melarang melakukan safar ke satu tempat tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah di tempat tersebut dengan satu ibadah khusus, kecuali ketiga masjid. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh ada tempat tertentu yang kita tuju sengaja kita melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Karena kita menganggap tempat itu spesial. Ada keutamaan tersendiri, sehingga kita ingin melakukan ibadah di sana. Itu tidak dibolehkan kecuali ketiga masjid, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid, al-Masjidil Haram, wa Masjid hadza, wa Masjidil Aqsa." Yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Ini khusus 3 masjid. Maka dari itu jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini juga para ulama mengatakan tidak dibolehkan kita pergi untuk berziarah kubur dengan menempuh perjalanan jauh, termasuk kuburan Rasulullah SAW. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menganjurkan kita menempuh perjalanan jauh untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Tetapi kita dianjurkan berziarah ke masjid beliau, bukan ke kuburan beliau. Namun kalau kita sudah masuk ke kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, maka kita dianjurkan saat itu untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dipahami ya? Karena sudah tidak menempuh jarak safar. Maka jemaah sekalian, sampai-sampai sebagian orang berkeyakinan itu bagian dari amalan haji atau umroh, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungan sama sekali dengan ibadah haji maupun umroh. Ya, itu hanya sekedar kita memanfaatkan kesempatan saja. Mumpung sudah sampai Makkah, masa nggak berziarah ke Masjid Nabawi? Jadi sayang kalau tidak berziarah ke sana. Tapi bukan bagian dari amalan haji, bukan pula bagian dari amalan umroh. Baik, ini subhanallah dilarang oleh syariat agar kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian yang keenam, Rasulullah SAW melarang kita berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasul." Kata Nabi SAW, jangan kamu memuji aku secara berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam yang mereka sebut sebagai Yesus. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka ucapkan saja Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini jemaah sekalian, perangkap kesyirikan yang keberapa? Keenam. Larangan memuji Rasulullah SAW secara berlebihan, seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani. Awal orang-orang Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus adalah karena memuji beliau secara berlebihan. Apa kata mereka? Subhanallah jemaah sekalian, mereka mengatakan ucapan kekufuran, ucapan yang membuat Allah murka,
namun maksud mereka baik. Apa kata mereka? Yesus itu adalah anak Allah. Allah itu Maha Penyayang. Allah mereka namakan Bapa. Allah Tuhan Bapa Maha Penyayang, kata mereka. Karena saking sayangnya kepada hamba-hambanya, anaknya satu-satunya diturunkan ke muka bumi. Ini yang pernah saya dengar ya, anaknya satu-satunya. Gak tahu kalau mereka punya keyakinan ada anaknya yang lain. Ya. Kata mereka, anaknya satu-satunya diturunkan ke bumi sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Ya. Makanya orang-orang Nasrani yang punya sedikit akal sehat, mereka akan mengatakan, masa sih kita banyak dosa, ada orang yang tebus? Enak banget kita. Kalau begitu, terus saja berbuat dosa. Subhanallah. Ya. Ini yang mereka katakan, jemaah sekalian. Ini yang mereka katakan dengan maksud memuji Allah dan memuji Nabi Isa alaihissalam. Tapi subhanallah, niat yang baik itu tidak memberikan pengaruh pada kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Tetap saja itu adalah dosa yang membuat Allah murka. Ya, mereka Allah mengatakan dalam surat Maryam, wa qalu takhadha rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak, maka Allah tegaskan, sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Mereka juga mengatakan Allah satu dari yang tiga. Mereka juga mengatakan Nabi Isa dialah Allah. Jadi mereka sendiri bingung. Ya. Kadang mereka mengatakan satu dari yang tiga, kadang mereka mengatakan dialah Allah. Maka Allah telah tegaskan, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Inilah ujian-ujian mereka yang melampaui batas. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ujian yang paling tinggi kepada beliau, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan inilah jemaah sekalian, dua sisi keimanan kita kepada Nabi SAW. Pertama, mengimani beliau hamba Allah yang tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Maka ini menyelisihi keyakinannya Nasrani. Kemudian mengimani beliau sebagai utusan Allah. Jadi walaupun beliau hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga, tapi beliau juga utusan Allah yang harus dimuliakan, dicintai, dihormati, dibela dan diteladani. Ya. Dan ini menafikan sifatnya orang-orang Yahudi. Ini adalah sekalian yang ke-6. Yang ke-7, Rasulullah SAW pernah melarang seorang sahabat untuk menunaikan nazarnya, jika di tempat dia bernazar tersebut, dia bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat yang namanya Buan. Maka Nabi SAW melarang dia menunaikan nazar untuk menyembelih unta jika di tempat tersebut pernah diadakan penyembelihan orang-orang jahiliyah atau perayaan mereka. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, nadara rajulun an yadhbaha ibilan bi Buwana. Ada seorang sahabat telah bernazar untuk menyembelih seekor unta di satu tempat yang namanya Buwana. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh atau tidak menunaikan nazarnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal kana fiha wathan min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat tersebut pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Para sahabat mengatakan tidak, ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, fa hal kana fiha 'idun min ayyamihim?
Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au fi nadrik, fa innahu la wafa'a bi nadrik fi ma'siyatillah wa la fi ma la yamliku adam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah nazarmu karena tidak boleh menunaikan nazar yang di situ mengandung kemaksiatan kepada Allah atau sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Ya. Jadi Rasulullah SAW akan melarang sahabat ini seandainya di situ pernah ada berhala jahiliyah yang disembah atau ada perayaan mereka yang biasanya mereka kalau ada penyembahan atau perayaan mesti menyembelih hewan juga untuk dipersembahkan kepada berhala mereka. Maka walaupun sahabat ini dia menyembelih untuk Allah, tetap saja Rasulullah SAW melarang untuk menyembelih di tempat tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mengkhawatirkan terjerumus di dalam kesyirikan. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan kata Syekh, al-ghulu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan di dalam menunaikan hak Rasulullah SAW. Ini hampir mirip dengan poin yang ke-6. Ya. Hanya di sini beliau tekankan dari segi hak. Maksudnya Rasulullah SAW tidaklah patut dipersamakan dengan Allah. Hak beliau hanyalah ittiba kita kepadanya. Ini hak Nabi SAW atas kita. Kita ittiba kepada beliau, termasuk kita juga mencintai dan membela beliau SAW. Namun beliau tidak sedikit pun memiliki hak rububiyah, tidak pula hak uluhiyah. Maka dari itu jemaah sekalian, dalam banyak ayat Allah tegaskan beliau hanyalah hamba seperti kita juga. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Allah katakan beliau adalah sebagai seorang hamba. Dalam Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Jadi Allah sebut beliau sebagai hamba. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW hanyalah hamba seperti kita juga. Enggak punya sifat-sifat rububiyah, tidak punya sifat-sifat uluhiyah. Maka dari itu Rasulullah SAW pun tidak tahu perkara lain. Dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyatakan kepada umatnya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Jadi Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, tidak tahu perkara gaib. Makanya jemaah sekalian, dalam perang Uhud beliau tidak tahu kalau hasilnya akan berakibat kerugian besar bagi kaum muslimin. Sampai-sampai paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dan Nabi SAW pun terluka. Kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah. Dari sini kita dapat memetik pelajaran. Beliau manusia biasa seperti kita juga. Beliau terluka seperti kita terluka. Sampai gigi beliau patah. Dan beliau tidak tahu kalau mau ada serangan. Seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau bisa menghindar. Ini mau ada serangan datang. Ternyata tidak jemaah sekalian. Beliau tidak tahu perkara gaib. Ya. Maka Rasulullah SAW tidak patut dipersekutukan dengan Allah, dan selain beliau tentunya lebih tidak patut lagi. Jemaah sekalian, Abu Thalib benar-benar Rasulullah SAW berkeinginan agar dia mendapatkan hidayah, Tetapi jemaah sekalian, ternyata walaupun Rasulullah SAW berkehendak, namun Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang
siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Jadi subhanallah, Nabi SAW sangat berkeinginan Abu Thalib mendapatkan hidayah, namun Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Bahkan jemaah sekalian, beliau pernah bersabda kepada putrinya, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'an." Wahai Fatimah putrinya Muhammad, mintalah hartaku yang aku miliki sekehendakmu, tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah dengan mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Ini kata beliau kepada Fatimah, putri beliau langsung. Apalagi orang yang sudah jauh keturunannya dari Rasulullah SAW. Apalagi yang hanya mengaku yang belum tentu benar. Ya. Apalagi yang bukan keluarga Nabi SAW. Jadi tidak ada jaminan sedikit pun. Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan walaupun keluarga beliau. Maka jemaah sekalian, salah besar kalau ada yang berkeyakinan si fulan itu keluarga Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka meyakini seakan-akan semua ucapannya benar, gak mungkin salah. Ini tidak benar jemaah sekalian. Kebenaran itu terbatas pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman salaf. Itulah kebenaran. Iya. Jadi Nabi mengingatkan kepada putri beliau sendiri, saya tidak bisa selamatkan kamu dari azab Allah. Maka Nabi SAW hanyalah manusia biasa seperti kita juga, tidaklah patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berapa sekarang? 9. Al-ghulu fi shalihin. Kata Syekh Hafizahullah, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh. Ini aja mas sekalian, termasuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, yaitu menghormati orang saleh, memuliakan para wali Allah dan para nabi, namun dengan cara melampaui batas, berlebihan. Apa yang dimaksud cara melampaui batas di sini, jemaah sekalian? Maksudnya adalah semua cara penghormatan yang tidak berdasarkan petunjuk syariat itu sudah masuk kategori berlebihan. Ya, termasuk memuji dengan cara berlebihan, atau meyakini dia punya sifat-sifat seperti sifat Allah, seperti tahu perkara gaib, atau juga termasuk membangun kuburan karena dia seorang wali Allah, kuburannya dibuat tampil beda. Ya mas sekalian, nggak ada ajaran dalam Islam kuburan itu dibangun atau kuburan orang saleh dibuat tampil beda atau dikubur di tempat khusus. Tidak, jemaah sekalian. Yang diizinkan dalam syariat yang boleh dikuburkan di tempat khusus yaitu hanya Rasulullah SAW dan 2 orang sahabatnya. Selain itu harus dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jangan dikubur di rumah, jangan pula di tempat khusus, apalagi di masjid. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya penampilan antara kuburan Nabi SAW dan kuburan para sahabat, kuburan orang biasa dan kuburan para wali. Kalau seseorang membangun kuburan orang-orang soleh, itu termasuk kategori berlebih-lebihan. Ya. Termasuk juga jemaah sekalian meyakini bekas-bekas orang soleh itu ada berkahnya. Ya. Seperti apa namanya? Ya, bekas minumnya mereka berebutan. Ya. Kayaknya ini harus anda habiskan. Berebutan bekas minum orang soleh. Ini jemaah sekalian melampaui batas, berlebih-lebihan. Memang betul para sahabat berebutan bekas wudhu Rasulullah SAW. Tetapi jemaah sekalian, itu khusus bagi beliau. Satu-satunya bekas-bekasnya yang boleh kita bertabarruk mencari berkahnya hanyalah bekas Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya sahabat memperlakukan demikian hanya kepada Nabi SAW dan Nabi tidak menegur. Sahabat tidak memperlakukan seperti itu kepada Abu Bakar, tidak pula kepada Umar, tidak juga kepada Utsman dan Ali. Generasi tabi'in juga tidak memperlakukan para sahabat seperti itu. Itu hanya khusus bagi Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi melampaui batas berlebih-lebihan
di dalam memuliakan orang-orang soleh. Yang biasa saja. Mas sekalian, memuliakan orang-orang soleh itu adalah fitnah. Fitnah bagi yang dimuliakan dan fitnah bagi orang yang memuliakan. Fitnah bagi yang diikuti dan fitnah bagi yang mengikuti. Ya. Ini bahaya. Jangan menjerumuskan. Orang-orang soleh itu juga dijerumuskan oleh pengikutnya kadang-kadang. Orang-orang baik, para ulama, orang-orang berilmu, para wali Allah kadang-kadang dijerumuskan oleh pengikutnya. Pengikutnya memperlakukan dia secara berlebihan, dia pun merasa seperti ada kelebihan khusus. Subhanallah. Ini fitnah bukan hanya bagi pengikut, tapi juga yang diikuti. Yang ke-10, yang terakhir. Kata beliau rahimahullah, at-taswir wasilah ila syirik. Membuat gambar bernyawa. Membuat gambar bernyawa. Kata Syekh, at-taswir makna membuat gambar bernyawa adalah wasilah yang mengantarkan kepada syirik, dan maknanya adalah naklu syakl syai' wa hay'atihi biwasitati rasm aw al-iltiqat bil alam aw al-nahd wa ithbat hadha ash-shakl ala lawha aw waraqah aw timthal. Maknanya adalah menukil bentuk sesuatu atau rupanya dengan perantara lukisan, atau diambil dengan alat, atau dipahat, kemudian diletakkan di sebuah papan atau kertas atau patung. Jadi Syekh berpendapat semua gambar bernyawa haram. Sama saja, tidak ada bedanya. Mau dilukis atau difoto. Membuat patung-patung lebih parah lagi. Hanya saja kita juga maklumi sebagai ulama dalam masalah foto memandang bukan termasuk gambar bernyawa foto. Tapi kalau lukisan, sependek yang saya tahu, sepakat ulama kalau itu lukisan atau patung, sepakat ulama itu masuk dalam kategori at-taswir yang terlarang. Hanya ulama berbeda pendapat masalah foto. Ya. Sebagian ulama mengatakan dia tidak termasuk gambar bernyawa. Namun jemaah sekalian, kalau kita mau berhati-hati, tentu kita tidak melakukan itu. Ya, foto-foto, kecuali untuk satu hajat, satu keperluan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat foto itu bukan gambar bernyawa. Tapi beliau tidak berpendapat kita memudah-mudahkan untuk satu keperluan yang tidak penting. Beliau hanya membolehkan kalau itu penting, contohnya membuat KTP atau paspor dan lain sebagainya yang penting. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan di situ. Jadi ulama yang berpendapat itu bukan gambar bernyawa, itu pun tidak membolehkan kita untuk bermudah-mudahan. Dan jemaah sekalian juga sependek yang saya tahu, ulama seluruhnya sepakat bahwa foto wanita itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Jadi jangan ada wanita yang mengatakan kan ulama masih berbeda pendapat, boleh dong selfie. Ya. Jadinya akhwat selfie ya, bukan salafiyah. Jemaah sekalian, nggak ada ulama yang membolehkan akhwat itu foto-foto kemudian diupload di WhatsApp-nya atau di medsos apa lagi, lalu bisa dilihat oleh laki-laki. Jemaah sekalian, larangan laki-laki melihat wanita itu larangan yang bersifat umum. Larangannya tidak berbunyi jangan kalian melihat wanita kalau buka aurat. Kalau tutup aurat boleh dilihat, tidak jemaah sekalian. Larangan melihat wanita itu mutlak. Artinya sama saja kita terlarang melihat wanita yang bukan istri atau mahram kita, dia buka aurat atau tutup aurat. Malah ya, mungkin kebanyakan yang keluar di sini lebih senang lihat yang tertutup. Iya kan? Kalau yang buka-bukaan sudah masalah. Ya. Kalau tertutup, lihat matanya, Masya Allah. Bagaimana wajahnya ya?
dalil-dalil tentang larangan membuat gambar bernyawa ini sangat banyak sekali. Di antaranya dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah. Jadi kalau seandainya seorang beralasan, saya nggak mungkin menyembah patung itu, dia buat patung, dia sudah mendapatkan dosa meniru ciptaan Allah. Iya. Apalagi kalau sampai menjerumuskan di dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian, kaum Nabi Nuh yang pertama kali terjerumus dalam syirik, yang mereka setelah berdiam diri di kuburan para wali tersebut, mereka kemudian buat patung orang soleh itu. Yang menyembah patung-patung itu di kemudian hari bukan orang-orang yang membuatnya, bukan pula orang-orang yang hidup di masanya, tetapi yang menyembah patung-patung itu adalah generasi yang datang setelah mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Qala 'alaihimul amadu wa usiyal ilmu bidan." Berlalu masa yang panjang, kemudian ilmu dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Jadi sekarang kalau kita membuat patung atau gambar bernyawa, jemaah sekalian, terutama gambar orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, lebih berbahaya lagi, dia dimuliakan karena kesolehannya. Maka ini lebih berpotensi untuk menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Sama saja, ini gak ada bedanya. Kalau kita lihat sebab mengapa larangan, mengapa dilarang membuat gambar bernyawa, itu gak ada bedanya kan? Dia membuat dari lukisan atau dengan foto, sama saja. Dua-duanya bisa berpotensi mengantarkan kepada kesyirikan. Dan seandainya kita yakin, kita gak mungkin menyembah gambar atau patung ini. Tapi jemaah sekalian, sanggupkah kita menjamin anak keturunan kita tidak akan terjerumus dalam penyembahan terhadap patung dan gambar tersebut? Kita nggak bisa jamin. Maka sepatutnya kita waspada. Ya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Man sawwara suratan kullifa an yanfuqa fiha ruh wa laysa binafiqin." Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat satu gambar bernyawa, maka di hari kiamat dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak mungkin mampu melakukannya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi qalbun wala surah." Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar bernyawa. Ya, malaikat tidak akan masuk. Namun kata para ulama, yang dimaksud malaikat tidak masuk di sini adalah malaikat yang Allah tugaskan membawa rahmat Allah. Adapun malaikat maut tetap bisa masuk. Inilah dimasukkan, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang melarang keras gambar bernyawa. Alhamdulillah, inilah 10 perangkap kesyirikan yang perlu kita waspadai, perlu kita jauhi agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan melakukannya sudah termasuk kategori syirik kecil, yaitu dosa terbesar setelah syirik besar. Insyaallah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Syirik kecil, apakah pelakunya kekal di dalam neraka atau tidak? Bagaimana kalau kita secara tidak sadar telah melakukannya dengan ketidaktahuan, apakah bisa terampuni? Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ulama menjelaskan perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Di antaranya syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Syirik besar membuat pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah, dan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya riya. Seorang yang beribadah, sholat karena riya, maka sholatnya itu terhapus
dan ibadah yang dia lakukan ikhlas tidak terhapus. Kalau syirik besar menghapus semua amal ibadahnya. Satu lagi, ini sudah 3 perbedaan. Satu lagi, syirik besar tidak akan diampuni kalau mati sebelum bertobat. Sedangkan syirik kecil, ulama masih berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diampuni, sebagian mengatakan tidak diampuni. Dan kalau kita perhatikan ayat surat An-Nisa ayat 48 yang kita sebutkan tadi, maka di situ Allah tidak mengatakan besar maupun kecil yang tidak diampuni, sehingga syirik kecil pun terancam tidak diampuni. Hanya saja bedanya tidak sampai mengekalkan di neraka. Kalau orang terjerumus dalam syirik, entah dia sadar atau tidak, kemudian dia ketahui, maka solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya adalah tobat. Apa hukumnya? Kita berwisata ke candi atau keraton-keraton. Jemaah sekalian, kalau yang dimaksud keraton-keraton yang di situ terjadi perbuatan syirik, bukan keraton biasa, tetapi orang melakukan kesyirikan di situ. Mungkin di situ ada kuburan raja-rajanya untuk mereka cari berkah, atau ada peninggalan-peninggalannya mereka cari berkah. Demikian pula candi-candi yang sudah jelas tempat kesyirikan dan kekufuran, maka tidak sepertinya kita berkunjung ke tempat tersebut. Jemaah sekalian, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon bersejarah, pohon yang terjadi padanya Bai'atul Ridwan di bawahnya. Pohon itu disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Siapa yang tahu ayatnya? Pohon itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah." Sungguh Allah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepada di bawah pohon itu. Subhanallah, pohon disebutkan dalam Al-Quran, pohon itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah." Gak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Pohon bersejarah disebutkan dalam sirah Nabi SAW dan juga disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditebang. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan ada orang-orang yang datang ke sana untuk apa? Bukan untuk sekedar wisata, bukan pula untuk pacaran di bawah pohon, tidak. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk sholat. Sholat menyembah Allah. Umar takut lama kelamaan pohon itu yang mereka sembah, maka ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi mengunjungi situs-situs bersejarah ada potensi menjerumuskan ke dalam syirik. Ini poin yang bisa kita petik. Ya. Terlebih lagi itu belum dipersekutukan. Mereka hanya ingin lihat seperti apa sih pohon yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Padahal pohon itu belum dipersekutukan dengan Allah. Apalagi di tempat yang sudah jelas seperti ini terjadi kesyirikan di situ. Tentu lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, kalau kita datang ke sana kemudian melihat mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran, lalu kita diam saja, itu namanya setuju. Kalau kita tidak setuju, kita tidak akan dekat-dekat ke situ. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi innakum idza mithlun." Sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok, artinya orang berbuat kekafiran dengan cara mengingkari ayat Allah atau dipermainkan,
maka jangan kamu duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka kalau begitu. Jadi setuju dengan itu adalah sama seperti mereka, walaupun setujunya itu hanya dengan kehadirannya di situ. Makanya jemaah sekalian, menghadiri majelis-majelis ahlul bid'ah atau orang yang menyampaikan kesesatan itu sama saja pertolongan kepada mereka, pertolongan kepada mereka. Dan juga mendengarkan kemungkaran tanpa mengingkari itu namanya setuju. Ya, artinya apa? Boleh saja kita datang ke sana untuk membubarkan, ya, atau ke sana bubar-bubar, ya, atau dalam artian memberi nasihat. Antum ke sana hanya satu alasan yang dibolehkan, untuk memberi nasihat atau menguasa memerintahkan untuk menghancurkan tempat ini. Kalau di situ dipersekutukan dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau baru sekedar dikhawatirkan, subhanallah, baru dikhawatirkan, Umar sudah suruh pulang, apalagi sudah terjadi kesyirikan dan kekufuran di situ. Wallahu a'lam. Maka ayah saya dikotakin pakai semen, apakah harus dibongkar juga? Dan bagaimana menyampaikan ke ibu saya dan saudara yang lain? Jemaah sekalian, sampaikan hadis kepada beliau, kepada mereka. Sampaikan hadis, sampaikan keterangan para ulama. Kemudian kalau tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar, bongkar. Kalau tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, itu syarat merubah kemungkaran. Kalau misalkan antum bongkar akan memunculkan gejolak, baik gejolak di keluarga maupun di masyarakat, maka tunda dulu, pahamkan mereka dulu, karena dikhawatirkan memunculkan mudarat yang lebih besar. Bukan karena kita setuju dengan kemungkaran itu, ya, tetapi mengkhawatirkan mudarat yang lebih besar. Ya, jadi tunda dulu kalau seandainya mereka masih menolak dengan penolakan yang keras, supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Apa contohnya mudarat yang lebih besar, jemaah sekalian? Kita kalau sudah bermusuhan dengan keluarga, bagaimana lagi kita mendakwahi mereka? Ya, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan permusuhan dengan keluarga. Ya, kalau itu masih bisa ditunda, kecuali kalau sesuatu yang nggak mungkin ditunda lagi. Ya, terserah mereka mau musuhi atau tidak. Tapi kalau masih bisa ditunda, di antaranya merubah kemungkaran yang apabila memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka ditunda terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dalam buku Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi terdapat penjelasan tentang ramalan dan sejenisnya. Dan belakangan ini terdapat situs permainan yang bersifat demikian, dan yang menyebutkan jika lahir di bulan atau hari tertentu memiliki hal-hal atau sifat-sifat tertentu. Apakah itu pun termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Di dalam syarah Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitabnya At-Tauhid, syarah kitab Tauhid, beliau jelaskan seperti ini. Termasuk syirik mempercayai ramalan-ramalan bintang yang ada di media-media massa. Dan kesyirikan di sini, kalau dia percayai, maka dia syirik. Masuk di dalam hadis Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan dukun dan orang pintar tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia sekedar baca, sekedar coba-coba aplikasinya, tanpa dia percaya, kata Syekh, termasuk dalam hadis lam tuqbalu sholatu arba'ina lailatan. Orang yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya sesuatu,
setelah dukun menjawab, dia nggak percaya. Maka kata Nabi SAW, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu pun bukan bermakna dia tidak wajib lagi sholat. Kalau dia tinggalkan sholat, maka dia kafir. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Dia tetap wajib sholat, namun sholatnya tidak berpahala. Kalau dia tinggalkan, menyebabkan dia kafir. Ya. Kenapa dia mas sekalian? Karena yang maha mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kalau kita percaya selain Allah tahu perkara gaib, maka berarti kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kuburan Rasulullah SAW dekat dengan masjid dan ditinggikan di semen? Jemaah sekalian, siapa yang bilang kuburan Nabi SAW di semen ditinggikan? Ya, bohong. Kuburan Nabi SAW tidak diapa-apakan, tidak diapa-apakan. Ya. Hanya tanah hasil galian dari kuburan tersebut. Ya. Kalau ada antum dapati di internet beredar kuburan Nabi SAW yang ada bangunannya, itu bohong, tidak benar. Bagaimana mungkin Nabi SAW melarang kemudian para sahabat membangun kuburan beliau? Gak mungkin. Nah jemaah sekalian, jadi bagaimana dengan kuburan Nabi SAW tersebut yang sekarang secara zahir kelihatan berada di dalam kompleks Masjid Nabawi? Jawabannya jemaah sekalian dari beberapa sisi. Yang pertama, sampai hari ini pun kuburan Rasulullah SAW itu bukan termasuk area masjid, dan tidak bisa kita mengatakan Nabi SAW dikubur di masjid. Tidak pula bisa kita mengatakan masjid dibangun di atas kuburan beliau, karena masjid itu beliau sendiri yang bangun. Beliau masih hidup ketika itu, dan sampai hari ini pun itu masih rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan masjid, bukan wilayah masjid. Dan ini kekhususan para nabi. Para nabi dikuburkan di tempat di mana mereka wafat, dikuburkan di tempat itu juga. Kemudian berdasarkan ijma ulama, Abu Bakar dan Umar juga dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Makanya orang-orang Syiah itu banyak yang tobat kalau mereka berziarah ke makam Nabi SAW dan mendapati kenyataan Abu Bakar dan Umar di samping kuburan beliau, orang yang paling mereka benci. Ya, sampai-sampai Khomeini, pemimpin revolusi Iran, dia mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Ya. Ketika mereka berziarah ke makam Nabi SAW, mereka banyak yang tobat. Kenapa? Mereka kemudian mengetahui di samping beliau adalah kuburan Abu Bakar dan Umar. Akal mereka berjalan. Kalau seandainya dua orang ini membenci Nabi SAW, atau Nabi membenci mereka, atau Allah tidak meridhai mereka, tidak mungkin Allah izinkan dikubur bersama kekasihnya yang paling dia cintai. Ya. Nah, jadi itu khusus bagi Abu Bakar dan Umar. Selain itu kaum muslimin, Anda ada dikubur di kuburan kaum muslimin. Kemudian jemaah sekalian, jawaban berikutnya, perbuatan memasukkan kuburan Nabi SAW sampai terkurung di dalam area masjid, itu adalah perbuatannya seorang penguasa dari generasi tabi'in, bukan dari sahabat. Dan ulama-ulama besar yang hidup di masa itu mengingkari, seperti Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, mengingkari perbuatannya. Iya. Nah, intinya jemaah sekalian, itu bukan dalil. Jadi nggak boleh kita jadikan perbuatan orang itu memasukkan kuburan Nabi SAW di dalam area masjid, seandainya kita sepakat itu adalah masjid, padahal hakikatnya bukan. Tetapi seandainya kita sepakat
Maka tidak sepatutnya perbuatan manusia itu kita gunakan untuk menentang hadis-hadis Nabi SAW yang sudah jelas. Siapa yang jadikan kuburan Nabi SAW terkurung dengan area masjid? Nabi atau manusia biasa? Manusia biasa. Bagaimana mungkin kita gunakan perbuatan manusia biasa untuk melawan hadis-hadis Rasulullah SAW? Kemudian jawaban yang lainnya adalah Masjid Nabawi itu khusus, spesial. Jadi nggak bisa kita samakan dengan masjid-masjid lain. Buktinya apa? Buktinya sholat di situ lebih baik daripada 1000 sholat atau senilai 1000 sholat di masjid yang lain. Jadi kesimpulannya adalah nggak bisa kita samakan antara masjid-masjid kita dan Masjid Nabawi. Iya, wallahu a'lam. Bagaimana dengan perkataan sebagian orang bahwa memperingatkan manusia dari syirik hukum lebih penting daripada syirik lain seperti kuburan yang disembah, karena mereka beranggapan bahwa tersebarnya kesyirikan karena tegaknya syirik hukum. Apakah pernyataan ini benar dan bagaimana cara menanggapinya? Jadi jemaah sekalian, hakikat pertanyaan ini adalah mereka meyakini tersebarnya syirik penyembahan kepada selain Allah karena pemerintah tidak berhukum dengan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan syirik hukum. Maka jawabannya jemaah sekalian, yang pertama, ini bertentangan dengan kenyataan di masa Rasulullah SAW. Beliau berjuang, berdakwah kepada tauhid. Yang pertama beliau berantas adalah penyembahan kepada berhala-berhala, penyembahan kepada syariat Islam. Bukan langsung mengajak untuk menegakkan hukum-hukum Islam di dalam syariat bernegara. Ini yang pertama. Kenyataannya Rasulullah SAW memfokuskan dakwah beliau pada pemberantasan kesyirikan orang yang menyembah kuburan atau penghuni kuburnya. Contohnya siapa? Lata. Afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatan ukhra. Dalam surat An-Najm Allah menyebutkan 3 berhala terbesar di masa itu. Lata, Uzza dan Manat. Lata itu adalah orang soleh yang kemudian kuburannya mereka agungkan lama-kelamaan disembah. Ini yang pertama sekali dilarang oleh Nabi SAW dan mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Nabi SAW tidak mengajak ayo kita runtuhkan negara ini, kemudian kita tegakkan negara syariat Islam. Dan juga jamaah sekalian, orang yang bisa menegakkan syariat Islam dalam kekuasaan negara hanyalah orang-orang yang sudah betul-betul memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan melakukan amal soleh. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menegakkan syariat Islam di dalam kekuasaan negara kalau dia belum menegakkan tauhid dan belum memberantas kesyirikan? Dalam surat An-Nur ayat ke-55 Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Beriman artinya tidak sedikit pun berbuat syirik dan melakukan amal soleh. Amal soleh maknanya amalan yang berdasarkan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi SAW. Siapa yang melakukan itu, Allah berjanji agar membuat mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi jangan berharap bisa menegakkan kekuasaan yang menerapkan syariat Islam
tanpa menegakkan tauhid dan amal soleh terlebih dahulu. Iya. Jadi nggak mungkin terjadi. Allah nggak mungkin memberikan pertolongan. Kemudian jemaah sekalian, syirik di dalam hukum. Syirik dalam hukum itu jemaah sekalian, itu bisa masuk kategori syirik kecil dan syirik besar, atau kufur asghar dan kufur akbar. Hanya saja umumnya mereka memahami orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu sudah kufur akbar. Nah, disinilah letak kesalahpahaman mereka, sumber kesalahpahaman mereka. Ya. Dari mana mereka memahami itu kufur akbar jemaah sekalian? Mereka memahami dari makna ayat surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, mereka kemudian mengkafirkan para pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Kemudian menyusul pengkafiran terhadap aparat keamanannya, kemudian menyusul juga pengkafiran terhadap masyarakatnya. Iya. Padahal jemaah sekalian, kalau kita kembali kepada penafsiran salaf, kekafiran yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kufur asghar, kufur kecil. Seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrin. Kufur kecil, artinya tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, kecuali dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, dia samakan hukum buatan manusia dengan hukum Allah. Yang kedua, dia meyakini lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Dan yang ketiga adalah dia menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Barulah dia terjerumus dalam kufur akbar. Ya. Jadi dari segi ini saja mereka sudah salah. Mereka mengira itu adalah syirik besar. Padahal pada dasarnya itu kufur kecil, tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana tradisi sungkeman? Apakah dilarang? Kalau sekedar berjabat tangan tanpa membungkukkan badan, maka tidak masalah. Selama bukan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan mahram. Kalau sungkeman antara lawan jenis yang tidak punya hubungan mahram, maka itu adalah dosa besar. Ya, Nabi SAW bersabda, la yu'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Ya. Dan juga tidak sepatutnya sungkeman itu sampai membungkukkan badan, karena Nabi SAW dalam hadis sahih melarang kita membungkukkan badan, karena itu hampir menyerupai orang yang ruku. Ya. Walaupun tidak seperti ruku, tapi hampir menyerupai. Ada beberapa pertanyaan yang sama ya. Bagaimana hukumnya menyimpan tali pusar untuk obat atau untuk kenang-kenangan? Apakah dihukumi syirik juga? Tali pusar. Maksudnya apa tali pusar? Tali pusar anak kecil itu? Jemaah sekalian, ini berlebih-lebihan. Setiap kita memperlakukan sesuatu yang secara berlebihan, itu berpotensi mengantarkan kepada syirik. Ya, awalnya hanya kenang-kenangan, lama-lama diakini sebagai jimat. Ya. Ini berbahaya. Ya. Buat apa disimpan ini? Itu sama saja kita simpan potongan kuku atau potongan rambut. Ya. Ari-ari pusar itu tidak ada perlakuan khusus. Sama aja dengan potongan kuku dan potongan rambut. Ya. Bagusnya diapain? Kita ada
saja. Para sahabat menanam muka mereka dan rambut. Ya. Itu pun ditanam maksudnya supaya untuk menjaga kebersihan. Ya. Bukan karena ada keyakinan khusus, bukan. Ya. Jadi ini berlebihan. Kalau diyakini, kalau cuma sekedar kenang-kenangan, belum terjadi syirik. Tapi kalau sampai diyakini bisa memberi manfaat atau menghindarkan dari mudarat, terutama bagi si anak tersebut, maka itulah kesyirikan. Ya. Apakah mengucapkan demi Allah dan Rasulnya termasuk dalam syirik? Ya. Ini syirik, ini sumpah. Bersumpah tidak boleh dengan menyebut selain nama Allah. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Jadi tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kalau mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam? Kata para ulama, seperti ini boleh di masa Nabi SAW hidup. Kenapa? Kenapa boleh? Karena Nabi juga mengetahui hukum syariat. Jadi kalau kita ditanya tentang hukum syariat di masa Nabi SAW masih hidup, para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena yang ditanya hukum syariat dan Nabi juga memiliki ilmu tentangnya. Seandainya yang ditanya perkara lain, nggak boleh kita katakan Allah wa Rasuluhu a'lam, sebab beliau tidak mengetahui perkara lain kecuali yang telah Allah berikan kepada beliau. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih. Ya. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib, Allah hanya memberikan perkara gaib itu kepada siapa yang dia kehendaki dari para rasul yang telah dia ridhoi. Ya. Saat pembagian harta warisan, saudara perempuan saya ini dan tidak terima saya sebagai anak laki-laki mendapat lebih banyak. Bolehkah saya beri bagian saya kepadanya agar tidak terjadi maksiat? Jemaah sekalian, aturan syariat lidah dari mithlu hadzal mustayain, bagi laki-laki mendapatkan dua bagian wanita. Seandainya ada seorang laki-laki karena saudarinya nggak mau menerima sedikit, dia ingin lebih banyak atau sama, maka pertama nasihati dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dosa besar, menolak ketentuan Allah. Ya. Namun kalau dia nggak mau mengalah karena masih jahil, masih bodoh, nggak apa-apa. Kita mengalah demi menjaga persaudaraan. Itu adalah hal yang baik. Kita demi menjaga persaudaraan supaya mudah-mudahan dengan itu kita bisa melembutkan hatinya untuk berdakwah kepadanya di masa yang akan datang, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Namun yang paling penting kita jelaskan yang dia lakukan itu adalah kemungkaran. Ya. Kalau kita jualan biasanya pemasaran dengan foto-foto atau katalog dengan gambar-gambar akhwat di foto tersebut. Ini bagaimana solusinya, Ustaz? Ya solusinya jangan pakai gambar manusia. Ya, kan ada patung yang tanpa kepala. Solusinya itu patung tanpa kepala. Karena Nabi SAW bersabda, as-suratu rasul. Hakikat gambar itu adalah kepala. Hakikat gambar adalah kepala. Jadi kalau ada gambar bernyawa, kemudian kita hilangkan kepalanya, maka dia sudah tidak dihitung gambar bernyawa. Tapi tidak ada badan sekalipun, ada kepalanya, maka itu hukumnya masih hukum gambar bernyawa. Ya.
kecuali gambar bawahnya gambar perempuan dilihat laki-laki ya sama saja. Bukan karena gambar bernyawanya, tapi fitnah wanitanya. Ya. Nabi SAW mengatakan al-mar'atu awratun. Al-mar'atu awratun idza kharajat min baitiha istasrafa syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, setan akan menghiasi, memperindahnya di mata laki-laki. Sekarang nggak perlu keluar rumah, ya, cukup dengan medsos. Ya. Dia nggak keluar rumah, tapi gambarnya membuat fitnah laki-laki. Menyimpan boneka atau gambar patung tokoh kartun termasuk syirik. Kalau termasuk syirik, syirik besar atau syirik kecil. Tadi sudah kita jelaskan, itu pengantar kepada syirik, wasilah kepada syirik. Ya sama saja, walaupun itu boneka. Jemaah sekalian, memang ada hadis disebutkan tentang boneka yang dimain-mainkan sama Aisyah. Tapi jangan kita bayangkan boneka seperti sekarang yang bentuknya persis seperti gambar bernyawa. Bahkan ada yang bersuara. Ya, bisa nangis, bisa berbicara, ya. Jadi sama saja. Dan itu sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan setiap sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan adalah syirik kecil. Dan juga itu termasuk meniru ciptaan Allah. Jadi walaupun tidak mengantarkan kepada kesyirikan, maka itu termasuk dosa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini banyak pertanyaan tentang video. Ya sekalian sama dengan hukum foto tadi. Video sama dengan hukum foto tadi. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk gambar bernyawa. Sebagian tadi mengatakan itu bukan termasuk gambar bernyawa. Ya. Tetapi sekali lagi, ulama yang berpendapat itu bukan gambar bernyawa, itu nggak memudah-mudahkan ya mas sekalian. Sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar untuk selfie. Saya belum tahu ada ulama yang memudah-mudahkan seperti itu. Tetapi digunakan untuk sesuatu yang kita punya hajat padanya. Ya, itu bagi ulama yang membolehkan, yang tidak menganggap itu gambar bernyawa. Hanya pada perkara yang kita punya hajat. Ya. Apakah termasuk untuk pengajaran dan lain sebagainya. Ya. Jadi bukan untuk bermudah-mudahan. Kemudian tetap saja nggak boleh wanita di video kemudian disaksikan oleh laki-laki. Ini kan bukan masalah gambar bernyawa, tetapi fitnah wanitanya. Walhamdulillah, nampaknya semua sudah terjawab. Mohon maaf yang jika ada yang kelewat belum terjawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah memasuki akhir dari sesi acara ini. Pada Ustaz Sofyan Wahyudullah yang disampaikan Jazakumullah khairan yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk mengisi materi pada malam kali ini. Kepada jemaah sekalian, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan bahwa kami dari Panitia Kajian Islam Cahaya Sunnah Karawang bekerjasama dengan KPMI atau Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia untuk next event atau kegiatan mendatang, yaitu tanggal 29 April hari Sabtu di Masjid Puri Teluk Jambe atau Masjid Raya Berli. Insya Allah kita akan menghadirkan Ustaz Abdullah Fazli MCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kemudian besok harinya tanggal 30 April hari Ahad, insya Allah di Masjid Aliyah ini kita insya Allah akan menghadirkan Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam acara bedah buku dengan tema Aku Ingin Hijrah Seutuhnya. Kemudian pada tanggal
tanggal 7 Mei atau sepekan setelah itu kembali di Masjid Aliyah ini kami akan mengadakan kajian tablik akbar dengan pemateri Ustaz Abu Islama Imanuddin RCMA Hafizahullah Ta'ala dengan tema menata keberkahan hidup di usia senja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian kepada jemaah dan hadirin sekalian, mohon jaga ketertiban dan apabila